betul. Oke, ini cucunya udah nyaman ini? Sudah nyaman. Sudah, oke. Gimana kabarnya hari ini Mas Rudi? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya, baik ya. Ini tadi habis dari mana nih Mas Rudi? Dari kos. Oh dari kelas langsung ke sini atau tadi ada kelas dulu atau gimana nih hari ini? Hari ini kelasnya sore Bu, jam Oh, sore. 1 sampai. Oh nanti berarti setelah ini ya? Iya. Oke baik. Nah ini kesibukannya Mas Rudi ini akhir-akhir ini gimana nih? Apa aja nih yang kegiatan Mas Rudi akhir-akhir ini? Kesibukannya kuliah sih Bu. Oh kuliah Terutama aja? kuliah ya. Terus kalau samping-sampingan itu kan saya lagi sibuk di dunia otomotif juga sih Bu. Oh iya, di otomotif itu di apa Mas Rudi ini suka merangkin apa ini ya kira-kira ini? Saya lagi apa ya, bahasanya itu lagi dandanin motor saya gitu loh. Oh, bongkarin motornya Iya. Apa namanya modifikasi ya? Iya betul, modifikasi. Motornya apa ini motornya kira-kira Mas Rudi? Kenapa? Motornya apa ini? CRF Bu. Wah keren. Mau dimodif yang kayak gimana nih Mas Rudi? Mau saya buat lomba Bu. Wah mau lomba apa nih Mas Rudi? Kontes Bu. Oh kontes di Malang atau di mana? Di Surabaya nanti. Oh di Surabaya, berarti ini mau motornya dibawa di Surabaya. Iya. Itu kontesnya nih kelompok atau individu nih? Individu. Oh individu. Iya, kontes individu. Itu di Surabaya aja adanya. Eh, Ini nggak ada ini. Belum ada sih Bu, kemarin ada di Unisma, cuma motornya belum sempat jadi belum ikut. Oh gitu. Terus ini mau ikut yang di Surabaya. Iya betul. Wah semoga menang lo ya. Iya, semoga aja usaha tidak mengkhianati hasil. Iya benar. Emang ini kira-kira peminatnya memang banyak ya Mas? Banyak sih Bu peminatnya. Kalau untuk masalah bersaingnya juga banyak, ketat sih bersaingnya. Itu yang dari teman-temannya Mas Rudi sendiri ada yang mau ikut atau Mas Rudi sendiri yang ikut? Ada sih teman-teman juga ikut, tapi apa? Nggak dari Malang kan, ada juga teman dari Tuban, dari mana-mana gitu. Oh, berarti teman-teman Mas Rudi ini banyak ya yang di luar kota? Iya. Wah, keren-keren. Ini emang Mas Rudi ini suka otomotif tuh dari kapan ini? Dari SD sih Bu, sudah Oh, senang, dari SD. sudah senang otomotif, cuma keturutannya baru sekarang. Oh, gitu. Emang Mas Rudi punya motor ini dari kapan? SMP apa SMA atau dari SD malah? Kalau dari SD sudah punya motor di rumah Bu. Dari dulu sudah punya motor yang dimodif-modif itu sudah, cuma masih kayak belum puas gitu aja sih. Mumpung kuliah ini pengennya apa, muasin hobinya dulu gitu. Gitu. Mungkin nanti kalau udah kerja dilanjut kalau memang ada waktu. Wah. Ini berarti Mas Rudi kalau modifikasi di kos sendiri. Mas Rudi di kos ya? Iya. Tinggalnya itu di kos sendiri atau di bengkel atau gimana? Di bengkel Bu, modifikasinya Oh, di bengkel. bengkel. Kalau di kos udah cukup barang-barangnya. Oh gitu ya. Saya kira di kosan gitu cukup gitu. Di bengkel. Oh di bengkel. Itu bengkel punya teman atau gimana? Itu kalau sudah langganan? Bengkel langganan sih Bu. Tapi yang merakit Mas Rudi sendiri atau minta tolong? Ya bareng-bareng Bu. Bareng-bareng. Iya, ngerjainnya bareng-bareng. Keren. Itu emang kalau untuk segi penilaian di lombanya itu apa sih emangnya? Keselarasan, terus kesusahan dalam membuatnya gitu loh. Oh iya. Terus apa lagi ya? Banyak sih kriterianya Bu. Salah satunya itu. Iya, keselarasan sih paling penting. Wah. Jadi warna satu sama warna kesatunya itu masuk gitu, nggak tabrakan. Oh iya. Itu emang Mas Rudi mau pakai warna apa itu? Milanta. Milanta itu yang warna gimana? Agak hijau-hijau biru-biru gitu. Oh, hijau ke biru ya berarti? Iya, hijau ke biru. Oh iya, itu satu warna aja, nggak ada perpaduan warna lain, gradasi warna Hitam lain. putih. Oh hitam putih. Iya, netral. Iya, keren. Ini berarti Mas Rudi ini mau ngajuin lombanya itu satu motor? Iya, satu motor. Satu motor. Oh satu orang satu motor? Iya, motor. Nggak bisa dua gitu? Bisa Bu kalau punya motor dua, kan motornya satu. Ya siapa tahu kan Mas Rudi ternyata punya dua gitu. Iya, motornya satu iya. Ya udah baik. Nah ternyata seru juga ya nih hobinya Mas Rudi ini. Bahkan mau ini ya, mau ikut lomba loh, ini keren. Nah, semoga sukses terus ya Mas Rudi ini. Amin. Ya, dilanjutin aja hobinya, siapa tahu nanti kan bercuan banyak gitu ya. Kan kadang juga ada hadiah-hadiah juaranya gitu. Oh ya, ini semoga nanti dapat
sesuai dengan harapan Mas Rudi. Amin. Amin. Baik, nah di sini Ibu mau tanya sebelumnya, apakah Mas Rudi sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya. Nah di sini Ibu tuh untuk sesi konseling itu Mas Rudi tuh nggak perlu kayak takut, nggak perlu cemas. Di sini nantinya Mas Rudi kita sharing-sharing aja gitu. Mas Rudi bisa menceritakan apa aja sih yang sedang dialami gitu, permasalahan apa yang sering mengganggu Mas Rudi gitu akhir-akhir ini gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing Mas Rudi tanpa ada yang terpaksa, Mas Rudi bisa menceritakan gitu ya, karena di sini Ibu bisa menjamin kerahasiaannya nantinya tidak akan keluar dari forum ini gitu. Jadi apapun yang sudah diceritakan Mas Rudi di sini tidak akan keluar dari forum ini, seperti itu. Dan juga di sini nantinya karena keterbatasan waktu juga, nantinya kan Mas Rudi pasti juga ada kelas ya, dan setelahnya juga Ibu juga ada urusan lainnya. Nanti kita akan melakukan sesi konseling selama 30 menit. Apakah Mas Rudi sepakat? Sepakat. Nah, sepakat ya, baik. Di sini nanti Mas Rudi juga bisa, Ibu akan memberikan fasilitas kepada Mas Rudi untuk nantinya bisa Mas Rudi dengan sendirinya memutuskan rencana yang akan ditetapkan seperti itu. Nah, baik. Kalau Mas Rudi sudah sepakat, gimana? Apakah Mas Rudi sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Sudah siap. Baik, kalau misal sudah siap nih, bisa Mas Rudi ceritakan gimana sih, apa sih permasalahan yang akhir-akhir ini sedang Mas Rudi rasakan atau yang Mas Rudi resahkan akhir-akhir ini? Silakan. Akhir-akhir ini semenjak semester 5 ini Bu, saya ini kayak malas-malesan gitu loh, mulai malas-malesan, nggak tahu kenapa ya. Mulai malas-malesan, terus kayak contoh kecilnya tuh kayak saya tuh berangkat kuliah itu saya tunda-tunda gitu, kayak malas. Kayak biasanya saya mandi tuh jam 5:30 lah mandi, sekarang tuh kayak jam 6:15 baru mandi, jam 6:20 baru mandi. Jadi kayak keburu-buru juga kadang itu, cuma ya malas buat mandi gitu. Terus kayak malas, ntar aja lah, terus habis itu kayak terus kayak tugas-tugasnya itu saya ntar aja lah dikerjain, tunggu deadline-nya, tunggu mepet deadline gitu. Biasanya enggak saya kerjain, biasanya saya kerjain jauh-jauh hari gitu, saya kerjain. Cuman kenapa ini kok saya ini kayak malas gitu, akhirnya ini malas gitu. Apa mungkin saking tugasnya kebanyakan jadi saya kayak malas gitu ya ngerjainnya apa. Terus apalagi ya, itu pokoknya malas gitu loh Bu, mau pengen ngapain gitu. Kayak sekarang aja cuci motor ya contohnya juga Bu, itu cuci motor tuh biasanya saya kalau habis hujan tuh langsung saya cuci. Sekarang tuh malasnya cuci motor gitu, kayak udah biarin aja dah, pakai aja dulu gitu, nanti aja dicuci gitu. Biasanya kalau sudah kena hujan kotor dikit itu langsung saya cuci. Saya nggak bisa lihat kayak gitu biasanya, tapi sekarang kayak udah biarin aja gitu. Oh iya, berarti di sini Mas Rudi tuh merasakan malas gitu ya hari ini, dan itu malasnya ternyata di segala aktivitas Mas Rudi yang sebelumnya Mas Rudi itu semangat ya, ternyata sekarang lagi akhir ini semangat gitu. Dan itu juga Mas Rudi malas untuk mengerjakan tugasnya ya tadi ya, sampai mepet deadline gitu. Nah itu memang sebelumnya di sebelumnya Mas Rudi mengatakan bahwa Mas Rudi semangat gitu ya, semangat beraktivitas. Itu kenapa kok bisa semangat gitu? Dulu semangat aja ya Bu. Terus kan masih kuliah pertama kali di Malang kan, terus rasa penasaran saya itu juga tinggi kan, jadi pengen kemana-mana. Jadi saya itu ada aja kegiatan saya itu, pengen kesini, terus kayak kalau diajak ngopi selalu iya. Sekarang tuh kayak udah malas gitu loh. Diajak ngopi, ayo ngopi, malas sudah gitu. Biasanya dulu ayo sudah kemana gitu, sekarang udah kayak malas gitu, nggak tahu. Oke baik, nah berarti kan sebelumnya ini tuh semangatnya karena masih penasaran ya, masih penasaran kesana kesininya gitu. Terus sekarang udah mulai males gitu. Mungkin karena udah tahu ya, apa nggak tahu juga ya. Oh gitu. Tapi kalau misal untuk malas tugasnya itu sendiri, itu kenapa itu kira-kira kok bisa Mas Rudi itu merasa malas gitu? Apa yang dirasakan Mas Rudi kenapa bisa malas?
mungkin gara-gara kebanyakan ya, Oh, kebanyakan. kebanyakan tugas kayaknya bikin saya males ya dikerjain ya, kayak perasaan dah habis-habis tugasnya dikerjain, ada aja tiap hari. Terus belum ketekanan sama sus lagi bu. Oh iya, semester ini ada sus ya. Heeh. Iya sih. Jadi kok agak berat gitu aja. Dalam pikiran kok agak berat, terus kedatangan si malas ini. Iya baik. Nah, berarti kan di sini Mas Rudi ini banyak tugas ya, jadinya juga akhirnya menunda-nunda gitu. Itu memang tugasnya tuh matkul, antara tugas matkul dan juga sus ini memang selalu ada ya? Iya betul. Sus ini kan masih dalam proses progres ya. Jadi kadang tuh gara-gara ngerjain tugas harian di kampus, di kuliah, di kelas, malah sampai susnya nggak garap gitu. Oh gitu. Nah di sini kan tadi Mas Rudi kan sempat kayak nunda tugas gitu kan, Iya. sampai mepet deadline itu biasanya mepet itu selalu mepet deadline atau kayak hampir telat gitu atau udah sampai telat nih di sini? Pernah telat tuh, pernah. Keseringan nih mepet ya berarti atau telat ya? Sering mana? Telat sih, enggak, mepet. Telat cuma jarang sih, jarang. Berarti Jarang. memang keseringannya itu mepet. Lupa kadang lupa kalau. Keseringan Mepet, ya, mepet. Nah, itu biasanya mepetnya tuh berapa menit sebelum deadline itu Mas Rudi nih bisa ngobrolnya? 30 menit mungkin segituan. 30 menit. Wah. Kalau tadi malam itu juga mepet deadline banget tuh ngerjain kesehatan mental itu. Oh iya, berarti ini ya. Itu kurang 2 menit. Oh gitu ya, Iya. bahkan kurang 2 menit pun pernah ya. Iya. Wah, Sangat mepet itu. Iya mepet sekali ya. Tapi yang penting nggak telat gitu ya. Iya. Tapi itu pada saat Mas Rudi tuh banyak tugas, terus kayak Mas Rudi merasa males-malesan, itu Mas Rudi nggak ngerasa kayak itu gimana itu? Apa Mas Rudi keteteran atau gimana itu? Pada saat Mas Rudi malas-malesan, terus juga ternyata banyak tugas, belum lagi aktivitas lainnya gitu. Itu Mas Rudi nggak keteteran itu? Biasanya saya tuh ya keteteran sih, kayak ya keteteran, lumayan sih keteteran bu. Cuma mungkin kan saya males ya kayak ngadepin tugas gitu kan, kayak capek gitu aja kan. Terus saya tuh ya tadi tuh saya ke bengkel gitu kadang cari apa ya, refreshing saya lah gitu. Oh iya, refreshingnya. Refreshing saya, ketik motor gitu. Jadi kalau sudah saya refreshing ke bengkel gitu, saya kayak nggak mikir tugas dulu gitu. Mungkin itulah saya salah satu saya menghindari tugas, menghindari malas juga sih juga. Jadi refreshingnya ke otomotif ini ya, ke Iya. bengkel ini gitu. Tapi kalau misalnya Mas Rudi, tapi pada saat Mas Rudi sudah refreshing, sudah ke bengkel, itu apakah masih tetap malas setelahnya gitu? Iya, masih malas. Setelah balik tuh saya tuh kayak ada niatan nanti balik ngerjain tugas. Tapi pas udah sampai kos itu megang HP terus ya, baterainya masih penuh. Lah, kok malas betul ya, nanti jam 7 lah gitu. Terus sudah jam 7, ntar 17.15 lah baru buka laptop. Gitu. Iya ya baik. Nah itu berarti memang udah males gitu ya Mas Rudi, meskipun sudah refreshing ya. Iya. Oke baik. Nah tapi kalau misalnya dari teman-teman Mas Rudi ini, maksudnya kayak dari lingkungan Mas Rudi lainnya, apakah memang mendukung kemalasannya Mas Rudi ini? Enggak sih. Enggak. Kenapa kok enggak? Kalau saya mas gitu ya, misalnya kan kerja ada tugas kelompok gitu kan, pasti teman dulu yang digarap terus. Jadi terpaksa harus saya kerjakan itu. Nggak mendukung lah kalau teman-teman. Kalau mungkin kalau saya malas betul kan kerjakan tuh berendak saya kerjakan gitu kan, gara-gara malas itu kan, teman-teman kan pasti udah nggak support gitu ya. Itu rasa malasnya datang itu semester ini atau udah semester lalu atau berapa bulan yang ini? Mas Rudi ini Berapa bulan akhir ini? Oh, baru berapa bulan ini ya berarti gitu. Saya kira udah lama gitu. Oke, baik. Nah, itu pada saat
Mas Rudi tahu kalau misalnya itu udah berlanjut, rasa malasnya ini sudah berjalan sekitar beberapa bulan, itu apa dampaknya di Mas Rudi? Dampaknya banyak sih. Ya, apa bisa Tadi kayak sama tugas itu kan, terus motor saya selalu kelihatan kotor ya kan. Oh iya. Terus kadang kan tadi yang saya sebutkan kalau mandi males-malesan gitu, nggak mau berangkat kuliah, jadi kuliahnya kadang agak telat, mepet gitu. Oh, berarti juga ke kuliahnya ya ternyata Iya. ini. Oke, baik. Nah, tapi kalau misal ini yang kuliahnya ini sering telatnya apa sering mepetnya ya Mas Rudi? Mepet gitu, kalau telatnya jarang. Berarti keseringan memang mepet ya ini, Iya, karena mepet-mepet rasa jam malas nih. 7, jam 6.59 gitu baru sekolah. Soalnya saya berangkat dari kos biasanya jam 6.50 gitu loh. Oke, baik. Nah, itu tadi di sini Mas Rudi tuh memang males, terus ini ya dampaknya ternyata ini ya, mulai dari motornya kotor, terus males mandi, kuliahnya juga telat kadang, atau lebih malah keseringan mepet. Begitupun juga tugasnya ya ternyata juga sering mepet. Baik. Nah, sebenarnya kalau misal Mas Rudi ceritakan nih, sebenarnya apa sih keinginan dari Mas Rudi sendiri pada saat tahu permasalahan itu terjadi? Sebenarnya apa sih yang keinginan dari Mas Rudi? Pengen saya sih rajin lagi sih, kayak rajin-rajin banget, gak apa-apa sih kayak kemarin gitu, setiap ada tugas langsung dikerjakan. Jadi pas weekend itu nggak mikirin tugas. Saya kalau weekend itu biasanya jalan-jalan gitu, entah kemana kah. Ya, kalau dulu sih semester 3 gitu masih nggak ada tugas, saya kerjakan kan. Pokoknya hari Kamis tuh tugas sudah selesai semua, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu saya jalannya kalau nggak pantai, kemana gitu ya, ke Kediri. Saya sering jalan ke keluar kota gitu loh. Oh iya. Oh, berarti Ke Surabaya tiba-tiba gitu, tanpa ada rencana, tiba-tiba di sana gitu. Jadi saya setiap weekend tuh free gitu, kalau udah istirahat ya jalan gitu. Oh gitu. Berarti di sini Mas Rudi tuh pengennya lebih rajin lagi, biar lebih semangat lagi, biar Kenapa? di weekend. Iya. Kenapa sekarang tuh pas weekendnya malah mikirin tugas gitu, bukan udah kayak iya, dulu iya. lagi gitu. Nah, pengennya segitu sih. Oh biar pengennya tuh sekarang weekendnya tuh bisa jalan-jalan. Betul, tanpa ada pikiran lain. Nah, berarti di sini Mas Rudi tuh pengen lebih rajin ya, Iya. biar lebih semangat gitu. Nah, ini apakah Mas Rudi tuh sudah yakin bahwa Mas Rudi tuh bisa untuk mencapai keinginan yang Mas Rudi yang ingin rajin? Yakin sih Bu. Yakin. Yakin sih. Oke, baik. Nah, Soalnya dulu kan bisa gitu, masa sekarang nggak bisa gitu. oke, berarti karena motivasi yang dari dari yang sebelumnya ya, Mas Rudi merasa semangat, terus sekarang Mas Rudi pengen kembali lagi seperti dulu yang semangat gitu ya, tidak malas-malasan dan rajin gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya itu keinginan dari Mas Rudi sudah Mas Rudi tentukan, Mas Rudi sudah sangat yakin ya di sini bahwa Mas Rudi bisa gitu, dan di sini kira-kira apa sih hal yang sudah Mas Rudi lakukan sebelumnya gitu, yang Mas Rudi sudah lakukan sebelumnya itu? Saya coba sih dari kemarin untuk bangun lebih cepat gitu kan, bangun lebih cepat, terus pengen langsung mandi gitu sudah saya coba sih. Ya bisa sih Bu, cuma ya kayak masih malesnya masih ada gitu, cuma saya paksa gitu loh, sudah saya usahakan gitu. Terus saya kerjain tugas yang dimana tugas itu walaupun deadline-nya masih agak lama, sudah saya kerjakan, sudah saya usahakan gitu. Oke. Nah, tapi kalau itu sudah berjalan berapa lama Mas Rudi melakukan hal tersebut? Oh, baru atau masih? Baru-baru aja ini sih Bu. Oh, baru-baru aja. Pengen sergap, bukan sergap juga Iya, sih, sergap. sergap ya. Iya, sergap. Pengen sergap gitu supaya nggak ketinggalan gitu. Baik. Kan sudah akhir-akhir ya ini mau. Iya benar. Ini sudah mau semester akhir loh ya. Baik. Nah, kalau misal dari Mas Rudi sendiri, menurut Mas Rudi ini apakah hal yang sudah Mas Rudi lakukan, yang tadi sudah Mas Rudi katakan itu,
apakah sudah membantu untuk Mas Rudi mencapai keinginannya Mas Rudi? Artinya Mas Rudi apakah itu sudah bisa membantu Mas Rudi? Bisa, sangat membantu sih. Gitu. Menurut saya sangat membantu karena saya nggak keteteran lagi kalau kerjain tugas gitu. Oke, nah berarti di sini Mas Rudi itu sudah merasa bahwa ini bisa membantu Mas Rudi gitu ya? Iya betul. Baik, kalau misalnya ini memang sudah bisa membantu Mas Rudi untuk bisa mencapai keinginannya Mas Rudi yang ingin rajin tadi, apakah rencana Mas Rudi untuk kedepannya ini akan tetap memakai hal yang sudah Mas Rudi lakukan sebelumnya, atau Mas Rudi masih ada rencana lainnya yang akan Mas Rudi lakukan seperti itu? Pengen ngerasain hal-hal baru aja sih. Gitu, pengen ngelakuin hal barunya. Iya. Itu berarti dapat dikatakan Mas Rudi ini ingin melakukan rencana baru. Oke, rencananya kayak gimana nih Mas Rudi inginkan? Kan saya tuh kadang malas-malasan tuh mungkin gara-gara malamnya ya, Ya, terlalu tidurnya terlalu malam, mungkin itu pagi itu malas-malasan. Mungkin saya bisa tidur lebih awal untuk supaya lebih cepat bangun gitu. oh gitu, berarti bangun lebih awal. Iya. Oke, bangun lebih awal atau tidur lebih awal? Tidur lebih awal. Tidur Tidur lebih lebih awal, awal. bangun lebih awal loh. Oke, baik, berarti inginnya jam tidurnya tuh dipercepat biar Iya. biar paginya tuh juga bisa bangun pagi gitu ya. Betul. Oke, berarti di sini Mas Rudi ingin melakukan rencana yaitu dengan tidur Yang lebih teratur. lebih teratur. Nah, 6 gimana? jam lah kalau bisa tidur tuh. Oh, 6 jam. Iya. Oke, baik. Nah, Kan normalnya orang tidur 6 jam. iya, baik, benar sekali 6 jam loh. Nah, itu kalau Mas Rudi sendiri untuk mengatur tidurnya biar lebih cepat dan 6 jam ini gimana kira-kira itu Mas Rudi? Apa yang akan Mas Rudi lakukan? Harus dibiasakan dulu sih. Oke, dibiasakannya kayak gimana tuh? Tidur jam 11 harus dibiasakan. Oke. Kalau Kita bisa karena terbiasa. Oke, baik. Nah, berarti terbiasa ya. Mas Rudi akan membiasakan dirinya dengan tidur mulai dari jam 11. Nah, kalau dari bangunnya nih, kira-kira Mas Rudi ini kan tadi bilangnya tidur lebih cepat biar bangunnya lebih pagi. Nah, itu gimana Mas Rudi melakukan untuk bisa bangun paginya? Alarm, pasang alarm. Oke, pasang alarmnya ini. Saya orangnya sensitif, Bu. Oh, sangat sensitif ya. Iya. Tapi sebelumnya Mas- Bunyi-bunyi kita aja bangun kan. Oke, baik. Tapi Nah, kalau misalnya baru tidur gitu jam 11 tidur terus dibangunin atau ditelepon itu saya nggak bangun. Jam Oh. 12-nya itu nggak bangun, nggak bisa. Tapi kalau sudah pagi. di atas 1 jam gitu tidurnya atau 2 jam itu dengar suara sedikit aja langsung bangun. Oke, baik. Nah, jadi di sini Mas Rudi akan menggunakan alarm ya. Iya. Nah, di sini alarmnya dari HP atau gimana nih Mas HP Rudi? ya. Oh, dari HP ya. Berarti Mas HP-nya sudah harus on terus ya ini biar Iya. alarmnya berbunyi. Tapi memang alarm ini sangat membantu ya. Iya. Oke, baik. Nah, di sini tadi Mas Rudi mengatakan untuk ingin melakukan rencana untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Yang pertama, yang di sini bangunnya itu tidurnya dengan membiasakan diri dan bangunnya dengan menggunakan alarm. Nah, tapi kalau untuk rencana yang sebelumnya Mas Rudi sudah lakukan gitu yang ngerjain tugasnya gitu, itu apakah masih akan tetap dilanjutkan Iya. atau sudah cukup? Iya, sudah cukup. Oh, sudah cukup. Berarti memang sudah terbiasa ya ini Mas Rudi untuk melakukan mengerjakan tugasnya ini secara tepat waktu. Iya, lebih awal biasanya saya kerjakan. Akhir-akhir ini aja sih bahwa saya agak telat itu. Berapa bulan akhir ini. Oke, tapi Sudah saya coba kembali seperti semula ya. Alhamdulillah bisa. alhamdulillah bisa ya. Berarti ini untuk mengerjakan tugas lebih awalnya ini Mas Rudi sudah bisa ya, sudah mampu gitu. Berarti di sini Mas Rudi akan mengatur jam tidurnya ini. Nah, menurut Mas Rudi ini kelebihan dari mengatur waktu ini gimana nih Mas Rudi? Kelebihan? Iya, kelebihan dengan Mas Rudi memilih rencana bahwa Mas Rudi ingin tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Ya, merasakan segar aja sih. Iya, merasakan segar ya Iya, berarti. nggak ngantuk-ngantuk Fresh gitu kan. gitu ya. Fresh gitu loh, bangun tuh Iya. fresh gitu. Nggak ada rasa ngantuk ya. Oke, berarti fresh ya untuk kelebihan yang Iya. yang menurut Mas Rudi. Nah, tapi kalau untuk kelemahannya sendiri nih menurut Mas Rudi, ketika Mas Rudi bangun lebih
tidur lebih awal dan tidur lebih awal, bangun lebih awal. Info tugas dadakan mungkin nggak tahu ya kan. Oke. Terus informasi dari teman apakah gitu nggak tahu ya kan. Terus saya kan juga orang rantau ya Bu. Jadi kalau misalnya ada apa di rumah itu, kalau tidur lebih awal tuh ketakutnya kita nggak tahu di rumah ada apa gitu kan. Oke, baik. Nah, jadi di sini Mas Rudi, menurut Mas Rudi ini kekurangannya itu Mas Rudi tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas ketika ada apa-apa berita berita dadakan, terus iya. tahu besok itu langsung presentasi, observasi kan nggak tahu. Kadang teman-teman tuh juga informasikan malam-malam gitu. Atau nggak dosennya nggak bisa masuk kan gitu, nanti kita nggak lihat ya kan, pagi-pagi sudah di kelas gitu. Iya, baik. Ya Mas Rudi kayaknya sering mengalami itu ya. Iya sering Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah di sini menurut Mas Rudi kelemahannya adalah Mas Rudi kurang bisa mendapatkan informasi berita baru gitu ya. Oke, nah kalau itu tadi dari kelemahan dan kelebihannya Mas Rudi. Nah menurutnya Mas Rudi sendiri, ketika Mas Rudi sudah tahu bahwa di sini ada kelebihan dan kelemahan dari rencana yang Mas Rudi lakukan tadi, yaitu tidur lebih cepat dan bangun lebih awal, itu gimana? Apakah Mas Rudi tetap akan melakukan rencana tersebut atau Mas Rudi ada pilihan rencana lainnya gitu? Ya pilih lah. Misalnya masuk kelasnya jam 8 gitu apa enggak kan bisa lah tidurnya agak malam gitu. Saya prioritaskan tidurnya 6 jam gitu. Oke, baik, berarti di sini Mas Rudi dapat dikatakan Bisa menyesuaikan lah. Oke, berarti lebih tetap memilih merencana ini ya, nggak ada rencana lainnya ya berarti di sini Mas Rudi, dan Mas Rudi tetap akan melakukan 6 jam tidur, program 6 jam tidur ya. Program itu hidup sehat. Wah, keren nih Mas Rudi, berarti sudah ada sudah ada semangat lagi nih untuk program tidur 6 jamnya, itu sudah hebat sekali loh Mas Rudi ini. Dan Mas Rudi di sini tadi mau fleksibelkan waktunya gitu ya, penting 6 jam ya dalam semalam itu ya, hebat nih Mas Rudi ini ya. Oke, baik. Nah kalau bisa itu sudah menjadi planningnya Mas Rudi nih gitu, di sini Ibu mau menjelaskan tadinya Mas Rudi ini merasa bahwa malas gitu ya. Iya. Oke, nah di sini Ibu akan simpulkan untuk sesi konseling kita pada hari ini. Di sini Mas Rudi tadinya merasa malas-malas di awal dan merasa bahwa aktivitas sehari-harinya tuh terganggu karena rasa malasnya ini yang begitu besar gitu ya. Terus juga ternyata ini berdampak juga ke Mas Rudi yang sering menunda tugas gitu ya, dan menunda tugasnya sampai mepet deadline gitu ya, sampai bahkan sampai telat juga ya untuk kumpulin tugasnya. Dan ternyata di sini juga berpengaruh ke kuliahnya Mas Rudi yang sering mepet datang waktu kelasnya gitu, atau bahkan pernah telat juga ya Mas Rudi ini. Dan di sini Mas Rudi karena sebelumnya merasa semangat ya, terus sekarang ini merasa malas karena terlalu banyak tugasnya dan rasa penasarannya sudah tidak ada gitu. Tapi Mas Rudi masih mau merefreshingkan dirinya ya dengan di bengkel gitu, tapi meskipun kayak gitu tetap kadang merasa malasnya. Tapi di sini Mas Rudi mengatakan bahwa tadi Mas Rudi berkeinginan untuk lebih rajin lagi gitu ya, biar di weekend bisa jalan-jalan. Waduh, keren ya Mas Rudi ini. Terus habis itu tadinya Mas Rudi sudah mengatakan bahwa Mas Rudi sudah melakukan untuk mencoba untuk bangun lebih cepat dan mengerjakan tugasnya. Di sini Mas Rudi yang mengerjakan tugas lebih awal. Di sini Mas Rudi sudah bisa ya gitu, Mas Rudi sudah mampu untuk mengerjakan tugasnya lebih awal. Dan di sini Mas Rudi melakukan penetapan rencananya. Di sini Mas Rudi mengatakan bahwa Mas Rudi ingin membuat program tidur 6 jam gitu ya dalam satu malam. Nah di sini Mas Rudi untuk tidur lebih cepatnya dengan membiasakan diri. Dan juga di sini untuk bangun paginya itu dengan mengalarm. Oke, itu sudah baik, itu sudah bagus loh Mas Rudi ini, hebat. Di sini Mas Rudi sudah menunjukkan perubahan yang cukup baik gitu. Baik, nah di sini kita tidak akan bertemu di pertemuan kali ini. Nantinya kita akan bertemu di minggu depan di hari dan juga jam yang sama. Nantinya kita akan Ibu akan melihat bagaimana progresnya dari
Mas Rudi ini gitu dalam seminggu ke depan ini, apakah sudah menetapkan program 6 jam tidur ini ya? Iya. Baik, apakah Mas Rudi sepakat? Banget. Oke, kalau Mas Rudi sudah sepakat, gimana nih perasaan Mas Rudi setelah melakukan sesi konseling bersama Ibu di pertemuan pertama ini? Alhamdulillah sih merasa senang ya kan, bisa cerita terus bisa dapat rencana baru untuk menyegarkan diri lagi ya. Oke. Akhir-akhir ini kayak lemes gitu aja Bu. Lemes, males ya kan. Alhamdulillah ya ada inovasi dan motivasi baru gitu. Oke, baik. Nah, itu dari Mas Rudi. Mas Rudi udah merasa lega ya berarti ya, sekarang udah fresh lagi nih ya, udah semangat. Ya, alhamdulillah. Oke, baiknya Mas Rudi sudah yakin juga ya untuk melakukan rencana-rencana tadi. Ibu harap Mas Rudi bisa menunjukkan progres yang baik di minggu depan gitu ya. Baik, semangat ya untuk Mas Rudi. Semoga Mas Rudi bisa, dan Ibu yakin banget Mas Rudi pasti bisa. Seperti itu. Terima kasih Ibu tutup untuk sesi konseling kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.